Selamat malam, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua. Malam hari ini, Sabtu, tanggal 5 September 2020, bersama kami, keluarga Lukas Prasetyo Adi dari kelompok penggilingan wilayah Rawamangun B. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Marilah kita membuka Alkitab dari Yehezkiel 33 ayat 1-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu." Saudara-saudara, saya percaya kita semua sangat mengharapkan situasi pandemi ini segera berakhir. Tetapi justru belakangan ini situasi bukan membaik, melainkan makin memprihatinkan. Jumlah yang terpapar meningkat. Jumlah dokter yang meninggal sudah lebih dari 100 orang, belum termasuk perawat. Bahkan Gubernur DKI mengeluarkan peraturan tidak boleh lagi ada isolasi mandiri di rumah. Semua warga Jakarta yang dinyatakan positif COVID harus dirawat di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Beberapa rumah sakit sudah ditutup untuk pasien non-COVID, agar orang yang terpapar dapat tertampung untuk dirawat di rumah sakit, sehingga rumah sakit tersebut dikhususkan hanya untuk pasien COVID. Jika kita menghadapi kenyataan situasi yang demikian, maka tidak jarang orang saling menyalahkan. Saudara-saudara, Yehezkiel menyampaikan perkataan atau firman Allah kepada bangsa Israel, bahwa malapetaka bahkan kematian terjadi karena orang tidak mau mendengar, apalagi mentaati peringatan dari orang lain yang disebut sebagai penjaga. Allah katakan, jika ada pedang atau malapetaka di suatu negeri, kemudian menjadi penjaga negeri itu meniupkan sangkakala, dan orang mendengar sangkakala itu, tetapi tidak mengindahkannya, maka jika orang tersebut tidak selamat, darahnya menjadi tanggungannya sendiri. Tetapi jika ada malapetaka dan penjaga tidak memberikan peringatan, lalu matilah semua orang di negeri itu, maka penjagalah yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Saudara-saudara, apakah kita masih menyalahkan pemerintah dalam mengatasi situasi pandemi ini? Pemerintah bersama dengan gugus tugas serta semua pihak yang berupaya menghentikan penyebaran virus corona tidak henti-hentinya meniupkan sangkakala sebagai tanda memperingatkan kepada masyarakat. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mendengar dan mematuhi untuk berdiam di rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berbagai sanksi diberikan kepada siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Semua itu dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat. Tetapi tidak sedikit orang yang mendengar bunyi sangkakala itu
mendengar dan tahu tentang peraturan tersebut, namun tidak mengindahkan, bahkan menganggap peraturan tersebut membatasi kebebasan sebagai hak asasi manusia. Saudara-saudara, marilah kita juga menjadi penjaga bagi sesama, dengan tidak pernah bosan dan tidak putus asa untuk mengingatkan orang lain agar mau mematuhi protokol kesehatan. Mungkin orang tidak mau dengar ketika kita mengingatkan. Mungkin orang menertawakan kita karena kedisiplinan yang kita lakukan dan tularkan, atau bahkan orang memusuhi kita ketika menolak permintaannya karena protokol kesehatan. Tetapi jangan pernah berhenti untuk terus meniupkan sangkakala sebagai tanda peringatan, karena jika kita sebagai penjaga membiarkan orang lain terpapar dan meninggal, kita ikut bertanggung jawab atas kematiannya. Amin. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak saling menyalahkan dengan situasi pandemi ini. Engkau sudah mengingatkan kami melalui pemerintah negeri kami dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kadang kami tidak mengindahkan peraturan tersebut. Kami tidak bisa menahan diri untuk berdiam di rumah, sehingga kami keluar hanya sekedar melepaskan kepenatan di rumah. Ketika kami memang harus keluar rumah, kami memakai masker hanya karena peraturan dan bukan atas kesadaran sendiri, sehingga kami merasa tidak perlu menggunakannya ketika tidak ada petugas atau penjaga yang akan mengingatkan dan memberikan sanksi. Ampunilah kami yang tidak memandang penting untuk menjaga jarak, terlebih ketika kami berjumpa dengan orang yang memiliki hubungan dekat, seperti teman, sahabat, dan keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan, karena semua yang kami lakukan itu menjadi bagian tidak segera berhentinya masa pandemi ini. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami mendoakan orang-orang yang memberikan diri untuk Engkau utus dan Engkau pakai dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai penjaga di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk dokter, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Kami turut berduka bersama dokter dan para medis yang kehilangan rekan kerja mereka. Dokter dan perawat juga orang yang bekerja di rumah sakit yang meninggal karena terpapar virus corona, yang tidak sedikit jumlahnya. Kami mendoakan keluarga mereka yang berduka. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk gugus tugas di semua tempat, juga polisi, Satpol PP,
dan para petugas yang Engkau tempatkan sebagai penjaga negeri ini, yang terus mengingatkan setiap orang mematuhi protokol kesehatan. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak pernah bosan, apalagi menjadi putus asa dalam menghadapi masyarakat yang mengeraskan hati tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja. Di situasi yang tidak mudah ini, gereja harus tetap melakukan tugasnya dalam mengembalakan dan memelihara domba-domba-Mu. Dengan segala keterbatasan yang ada, gereja berupaya untuk tetap dapat melayani setiap kebutuhan warga jemaatnya. Gereja tetap melakukan ibadah minggu, ibadah harian, pelayanan pemberkatan perkawinan, pelayanan kematian, percakapan pendampingan, memberikan bantuan kebutuhan sembako, dan mengelola keuangan dengan tepat sasaran. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk para anggota majelis gereja. Berikanlah hikmat kepada mereka dalam menentukan segala bentuk pelayanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikanlah kesabaran ketika dalam segala keterbatasan untuk tetap melakukan pelayanan, mendapatkan keluhan, komplain, bahkan penolakan dari warga jemaat. Tolonglah para anggota majelis gereja untuk tetap dapat memiliki kesukacitaan dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami di masa normal baru ini, khususnya yang sudah dapat kembali melakukan pekerjaan di kantor. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh mendisiplinkan diri, bukan hanya menjaga agar tidak terpapar, tapi juga menjaga agar orang lain juga tidak terpapar karena kecerobohan kami. Mampukan kami untuk menjadi penjaga bagi diri kami sendiri dan menjadi penjaga bagi orang lain. Kami berdoa untuk mereka yang belum dapat melakukan kembali usahanya, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaannya. Tuhan, berikanlah kekuatan dan pengharapan kepada saudara-saudara kami untuk percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau tetap mencukupkan kebutuhan mereka melalui orang-orang yang peduli dan dengan sukacita berbagi berkat dan kasih-Mu. Tolonglah kami, ketika hanya berdiam di rumah, tetap dapat beraktivitas, bahkan kami menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan talenta yang Engkau berikan. Tolonglah kami, agar tidak hanya mengeluh dan tidak melakukan apapun, tetapi mampukan kami untuk dapat menjadi produktif dan tidak memendam talenta yang Engkau berikan kepada kami. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam melakukan tugas belajar. Teman-teman kami yang tidak memiliki sarana handphone atau yang lainnya untuk tetap dapat belajar secara online. Teman-teman kami di tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan sinyal sehingga tidak dapat melakukan proses belajar secara online. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar dengan berbagai cara dan sarana yang terbatas tetap dapat bersekolah. Kami berdoa untuk kakak-kakak juga adik-adik yang bersedih karena orang tua atau anggota keluarga yang meninggal karena virus corona ataupun karena sakit yang lainnya. Tuhan, hiburlah teman-teman kami agar mereka tidak sedih terus. Dengan percaya bahwa orang tua atau anggota keluarga mereka sudah bahagia bersama Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang orang tuanya bekerja di garda depan, sehingga jarang di rumah, bahkan mungkin tidak pulang ke rumah. Tuhan, tolong agar teman-teman kami terus mendoakan orang tua mereka. Tuhan, inilah doa-doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami.
Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.